Pernah nggak sih kalian nonton giveaway online terus mikir, wah ini kok kayaknya terlalu bagus ya buat jadi kenyataan? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar tuduhan serius di balik budaya giveaway para influencer di Indonesia, berdasarkan sebuah wawancara yang cukup blak-blakan. Yuk kita telusuri sama-sama. Saya merasa dibodohi. Nah, kalimat dari sumber kita inilah yang jadi pemicu semuanya. Perasaan inilah yang mengubah seorang penonton biasa jadi penasaran dan mulai menyelidiki, karena ngerasa apa yang kita lihat di layar itu jangan-jangan cuma ilusi yang udah diatur sedemikian rupa. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kontroversi utamanya. Terus kita bakal dalami dua berkas kasus, yaitu Tony Chu dan Willy Salim. Setelah itu, kita lihat biaya sebenarnya di balik semua ini dan diakhiri dengan seruan untuk transparansi. Jadi, apa sih inti masalahnya? Tuduhan utamanya adalah giveaway yang kelihatannya spontan dan acak ini sebenarnya cuma pertunjukan yang udah diatur. Sumber yang kita bahas ini yakin banget. Dia bahkan bilang 98 hingga 99% ini semua settingan. Biar lebih jelas ya, yang jadi masalah tuh bukan hadiahnya. Hadiahnya bisa jadi beneran ada. Tuduhannya itu ada di prosesnya. Pemenang yang kelihatannya dipilih acak itu ternyata diduga udah dipilih duluan buat jadi ya semacam aktor di konten berikutnya. Oke, sekarang kita buka berkas kasus yang pertama, Tony Chu. Dan kayak di setiap investigasi yang seru, semuanya itu berawal dari satu kejanggalan kecil. Satu hal yang nggak masuk akal. Nah, ini dia nih kejanggalannya. Ada seorang pemenang namanya Shirley, dia muncul di dua video yang beda. Di video pertama, ceritanya dia dipilih acak. Di video kedua, dia ceritanya orang asing yang kebetulan lewat. Anehnya, baju dan lokasinya itu sama persis. Ini kan kayaknya mustahil banget ya kalau kebetulan. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir ya kan, gimana ceritanya satu orang bisa menang dua kali dengan skenario yang beda banget? Pertanyaan inilah yang jadi kunci buat ngebongkar sistem yang katanya ada di belakang layar. Ternyata sistem ini ada namanya War and Give. Inilah mesin yang diduga dipakai Tony Chu buat mengubah pemenang beneran jadi pemenang acak palsu buat konten-kontennya. Gini cara kerjanya, katanya ya, fans ikutan kompetisi gift dan war buat menangin hadiah secara sah. Tapi, nah disinilah letak jebakannya. Untuk ngambil hadiah yang udah jadi hak mereka, para pemenang ini diduga diwajibkan buat tampil di video lain, pura-pura jadi orang asing yang kebetulan lewat dan menang. Terus gimana kalau mereka nolak buat ikutan akting? Hadiah mereka katanya bakal diturunin nilainya, dari yang tadinya HP jadi speaker, atau malah nggak dikirim sama sekali. Wah, ini kan tekanan yang bikin mereka kayak kejebak dan nggak punya pilihan lain kan? Tapi masalahnya ini bukan cuma soal konten settingan loh. Ada harga yang harus dibayar, dan ini menyangkut manusia beneran. Terutama dari sistem gifting yang diduga mancing fans buat keluar uang banyak yang kadang-kadang akibatnya bisa parah banget. Ingat Shirley tadi? Menurut laporan, dia itu sampai ngabisin 7 juta rupiah dan sebagian dari pinjaman online cuma buat ngejar hadiah ini. Ini bukan sekedar angka, ini bukti nyata adanya tekanan finansial yang berat banget. Dan ada lagi yang lebih miris. Seorang fans namanya Anta, kabarnya ngabisin 18 juta rupiah. Dan tahu nggak, itu uang tabungan buat umroh atau modal kerja. Ini udah bukan lagi soal hadiah, ini soal mimpi hidup orang yang dipertaruhkan. Oke, kita geser sekarang ke berkas kasus Willy Salim. Di sini, tuduhannya datang langsung dari orang-orang yang katanya berperan jadi pemenang, dan ini ngungkapin jurang yang dalam banget antara janji di depan kamera sama kenyataan di baliknya. Contohnya, tantangan pohon pisang ini. Di depan kamera, seorang bapak dijanjikan 2 juta rupiah. Tapi begitu kamera mati, uang itu katanya diminta balik, dan dia cuma dikasih 500 ribu. Yang dilihat publik itu kedermawanan, yang diduga terjadi di belakangnya itu cuma ilusi. Dan yang ini lebih gila lagi, janjinya 100 juta rupiah plus jalan-jalan ke luar negeri. Kenyataannya, bayaran 300 ribu rupiah dan jalan-jalan ke luar negerinya itu ternyata cuma ke SeaWorld Ancol. Jauh banget ya bedanya. Nah, detail-detail kecil ini kalau digabungin jadi ngebentuk gambaran yang lebih besar. Ada siswa yang ternyata bukan siswa. Kostumnya udah disiapin, dan banyak pemenang yang katanya direkrut dari satu desa lewat satu koordinator. Ini semua nunjukin ciri-ciri produksi yang udah diatur banget, bukan aksi bagi-bagi uang spontan.
Jadi, masalahnya ini ternyata lebih gede dari sekedar beberapa orang yang ngerasa ketipu. Menurut sumber kita, konten kayak gini tuh dituduh merusak budaya online kita, mengubah cara audiens berinteraksi satu sama lain. Dan kutipan ini nusuk banget. Stop bikin konten yang ngebuat orang nonton jadi bodoh. Kritik tajam ini nunjukin masalahnya. Ini bukan lagi soal duit, tapi soal ngerendahin kecerdasan penonton dengan nyajiin kebohongan seolah-olah itu fakta. Nah, ini dia efek berantainya. Konten kayak gini dituduh menormalkan ngemis online. Akibatnya apa? Kreator lain yang jujur jadi kena imbasnya. Di-spam permintaan duit, ngerusak hubungan tulus yang coba mereka bangun. Akhirnya, kepercayaan di seluruh ekosistem jadi hancur. Terus, solusinya apa dong? Nah, di bagian terakhir ini, kita nggak ngomongin soal hukuman, tapi lebih keseruan untuk transparansi dan akuntabilitas dari sumber kita. Yang menarik, tuntutannya itu bukan buat ngebawa ini ke jalur hukum. Panggilannya jauh lebih simpel. Ngaku aja, jujur, jelasin gimana prosesnya. Bikinlah konten yang lebih masuk akal dan ngehargain penonton. Sesederhana itu. Dan inilah intinya. Kalau emang ini cuma hiburan, ya kasih label hiburan. Nggak ada yang salah kok sama drama atau skrip. Tapi tanpa disclaimer, ini jatuhnya bukan lagi hiburan. Ini jadi klaim sebuah realita. Dan disitulah tuduhan penipuannya muncul. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita semua. Kalau konten viral itu dibangun di atas dugaan penipuan, siapa sih yang sebenarnya nanggung bebannya? Apa fans yang kehilangan duit, penonton yang kehilangan kepercayaan, atau seluruh ekosistem kreator yang jadi rusak karenanya? Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.